banyak ya. Spam ya, dan Widih dengan Khalid Roamer. Tentunya tanpa dia Purify dari teman-teman penarik Onyx Philippines, maka Khalid Team Liquid ID bisa menemukan celah, bisa menemukan targeting yang on point. Sehingga kita akan melihat hal tersebut di Land of Dawn. Ya bagus ini ya, cuman getar dikit juga ini Pak. Getar dikit juga ini. Oke. Wajar ya. Tim terbaik dari Filipina ini Pak Pulung. Iya loh. Oke. Dan Favian akan siap untuk bisa melakukan farmingan menuju ke area masing-masing. Dan di area bawah coba lihat antara Hilda dan juga Hylos. Ya wes. Itu lama tuh. Dan ini dia M6 Mas yang sudah hadir teman-teman. Plus Flicker Kelra. Yang sudah keluar Iron Shiki juga Purify. Tapi Iron. Oke, satu terakhirnya. Hey! Iron Shiki bisakah dia bertahan? Tapi masih ada pergerakan Widih yang gagal untuk bisa memberikan backupan. Dan gagal kali ini Iron Shiki bertahan. Oke, untungnya masih dapetin satu cannon. Sehingga gold dari Iron Shiki tetap didapatkan barusan ya. Yap. Dan setidaknya ya ada penyeimbang. Kenapa? Karena tadi Kelra juga dipaksa untuk recall teman-teman. Dia paksa untuk recall, dia juga keluar flicker juga kan. Sebentar dibandingkan dengan adanya Purify, setidaknya di sini Liquid ID menang dari segi pertukaran battle spell. Cuma untuk King Kong dia tidak terhentikan untuk mendapatkan level yang keempat. Screening out dan juga pencurian terhadap satu monster. Masih coba untuk dipaksa oleh Favian. Yap, itu dia Lapagom tadi yang udah berhasil langsung diamankan. Sementara masih ada percobaan untuk Favian dan Settlement Emblem ya Prof. Oke, kalau dari Settlement Emblem, kita melihat Warcry juga untuk dari Favian seperti biasa. Memang favorit dia juga untuk Warcry. Ingin teamfight panjang. Dan sekarang dengan adanya poke damage dari Widih, sampai flicker pun ingin dipaksa soalnya Brusco udah mengeluarkan flickernya terlebih dahulu di bagian top lane tadi. Mau dihajar 3 player sekaligus loh Prof. Ya, makanya. Itu Widih maju selangkah doang loh, di tornado 2 kali doang. Tapi lagi-lagi untuk di area mid lane sekarang sudah mulai take over juga turtle-nya. Yap. 4 pemain dari Fnatic Onyx Philippines coba untuk setup cepat, tapi seperti biasa Link di turtle 1 emang lebih baik farming aja biar aman, dapetin Berserker Shuri baru join the team fight. Langsung ditutup area tadi dari turtle tersebut, tidak bisa mendekat. Favian mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa monster jungle kembali. Hilda di bawah dibiarkan sendiri dan Widih masih berputar-putar. Ketika Link memang sedang tidak populer, Favian masih memfavoritkan hero tersebut. Sekarang King Kong mencoba untuk mengejar ketertinggalan level. Favian masih butuh banyak banget source farming agar dia bisa mendapatkan item-item yang sepadan Pak Pulung. Yap. Sementara di area gold lane juga masih cukup santai, masih cukup adem, belum ada pergerakan begitu agresif. Walaupun mereka tadi sempat melakukan sebuah konfrontasi di awal-awal ya. Dan sekarang Favian udah level 6 sama seperti King Kong. Ya, karena efek dari Buset deh apa yang terjadi untuk sekarang Widih. Belum level 4 tertangkap basah digebukin masa. Ya, karena flickernya sudah digunakan tadi di area mid lane dan Brusco ready dengan the way of the dragon. Karena memang di sini posisinya poke damage-nya pun terus dilakukan. Wah sakit banget tapi Iron Shiki satu terakhirnya. Bahkan sekarang entropy langsung dikeluarkan tapi ternyata ada King Kong pula hadir di dalam tersebut. Walaupun ada Angela di dalam tubuh dari Iron Shiki, tapi Favian hadir untuk bisa mendapatkan 1 poin kill. Ada perpindahan tempat kah? Mau pergi ke mana? Dan hampir ketawa tapi Super Friends. Hampir namun Hilda di tempat dia berbeda. Kirk menyelesaikan. Favian di area tersebut dan Super Friends berhasil didapatkan. Namun sekarang Kirk pun hadir kembali. Oke, thanks to heal-nya dari YSKL. Widih tidak menjadi korban kedua. Setidaknya pertukaran masih adil dan masih menguntungkan bagi tim Liquid ID. Sekarang tinggal menunggu bagaimana setup di turtle selanjutnya. Ada purple buff dan ada juga seharusnya dari Heartguard yang sesaat lagi akan muncul dari YSKL. Dengan pertukaran barusan, setidaknya Link dari Favian tetap farming dan mendekati juga item-item selanjutnya, Pak. Begini nih Hilda. Begini nih Hilda nih. Repot ya. Repot gitu. Ninggalin landing, cari assassin. Iya. Kirain di belakang selamat, kagak dikejar juga, Bos. Ya udah pasti sih bakal dikejar. Pasti banget. Dan Widih sekarang mencoba untuk melakukan tarik ulur di area turtle-nya. Karena itu adalah best thing yang bisa dia lakukan. Sebelum menunggu nanti Favian akan hadir dengan Tempest of Blade. Yap, benar sekali. Antara Aran dan juga Widih, mereka bekerja sama. Mencoba untuk bisa menghalau pergerakan dari Kirk untuk bisa masuk jauh lebih dalam lagi ke area dari turtle tersebut. Oh, tapi Favian menuju ke area bottom lane. Oke. Dia menuju ke arah Kirk. Yap, dan itu dia. Seperti mereka ingin mengamankan ke arah Kirk terlebih dahulu. Dan Kirk masih berhasil untuk bisa pergi menjauh. Dan ada perpindahan tempat. 1, 2, 3 player. Ada di dalam area dari tim Liquid ID. Oke, Flask of the Oasis. First item priority dari Angelanya Yehezkiel. Di satu sisi lainnya, Kirk memberikan 1183 damage untuk Widih seorang saja.
power of wildness. Keganasan yang begitu liar yang diberikan oleh Hilda agar nanti Widdy tidak bisa melakukan screening terhadap King Kong. Yap, dan Favian tadi setelah bertemu dengan King Kong di area bawah, hanya saja sekarang mulai maju lagi ke dalam area Turtle, tapi masih terlalu banyak SP di dalam tubuh Turtle tersebut hingga terlalu lama apabila Favian tadi ingin maju ke area terdepan. Mencoba untuk bisa maju, gagal untuk bisa mendapatkan Turtle tersebut. Ada satu lagi tapi Sobri udah langsung dikeluarkan. 4 pedang udah berhasil didapatkan, Kirknya masih berhasil pergi ke tempat yang berbeda, masuk lagi ke dalam satu rumputan. Tapi masih dikejar habis-habisan oleh 4 player yang ada di bagian belakang. Kirknya mampu yang marah dan Kirk berhasil langsung dilenyapkan seketika. Oke, tapi sebenarnya ingin ada balasan juga dari Fnatic Onyx Philippines. Ada King Kong yang dilemparkan dengan satu diversion di bagian top lane. Ada satu 1v1 lagi yang masih ingin dilanjutkan. Kelra mendapatkan satu outer turret-nya di bagian top lane. Memastikan bahwa ternyata untuk sampai saat ini Kelra masih memenangkan match up di area gold. Yap, waduh, udah tumbang nih satu turret di atas nih. Hancur nih. Nah, ngilu nih. Udah mulai ada space yang bisa tercipta ya untuk invade menuju ke area dari purple buff. Apalagi di situ posisinya emang purple buff-nya di bagian top lane. Yap. Jadi masih connecting juga. Oke, ada Raging Side Storm dikeluarkan langsung mau pergi ke arah mana. Super Prince masih berhasil meninggal ke tempat yang berbeda. Satu terakhirnya Super Prince masih berhasil kabur lagi dan masih berhasil selamat dengan PK pada begitu baik dilakukan oleh Fnatic Onyx PS. Malahan 2 player dari tim Liquid ID lejap seketika. Ada satu revelasi memang sudah dibuka. Iron Shiki belum bisa mengatakan damage-nya, namun pada berbeda Brusco mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki. Tapi sedikit lebih tersisa dan triple kill didapatkan oleh Kelra. Perfect team fight dari Fnatic Onyx Philippines, tapi masih belum. Ada diversion, dicari skill-nya. Tapi untungnya posisi sedang berada di kubu yang cukup positif bagi YHSKL. Tidak ada pertumbangan secara individu. Hanya ada pertukaran dari segi orange buff saja. Oke. Tidak menambah jumlah korban. Itu udah the best thing yang bisa dilakukan sama tim Liquid ID. Udah ya, tahan dulu emosinya. Stabilkan lagi permainannya. Kelra bahaya banget, guys. Triple kill dari Bruno. Kelra yang dari tadi kita udah sempat mention, Bruno lagi dapetin dampak positif di day one. Bruno lagi bener-bener online banget, on fire banget. Mau di early game, mid game, sampai dengan late game. Dan sekarang berseker Fury, Kelra sudah memiliki 2 item. Ini minimal-minimalnya ya. Aran bonyok sih Pak Bulung. Betul. Lah ini mah Aran udah bonyok banget Pak. Oke, Favian mencoba untuk bisa mendekat. Tapi malah langsung ditampol. Coba lihat. Untuk Kengnya ada power point-nya udah langsung dikeluarkan. Dan ada 2 player yang langsung menghilang seketika dengan begitu cepatnya. Ada perpindahan tepat. Mereka masih ingin lebih. Hei, tertangkap basah. Dan Favian again and again. Satu terakhirnya berhasil didapatkan. Tapi YSKL di bagian belakang tidak akan bisa mendapatkan karena Brusco kali ini. Wow, terlalu jauh zoning out yang dibawakan oleh Fnatic Onyx Philippines. Dan sekarang, dengan melihat keadaan seperti ini, 3 berbanding dengan 10 poin kill. Even Brusco sudah mendapatkan Athena Shield. Dia akan menahan Magic dari Iron Shiki. Tapi jujur, untuk early advantage-nya, dari segi early draft-nya memang tim Liquid ID pasti akan terbawa dengan suasana seperti ini. Karena memang dia membawakan Link, membawakan... Waduh, Faviannya, Prof. Faviannya gagal untuk bisa tadi defensor ke tempat yang lain. Iya, dan kebetulan karena skill-nya masih belum siap dengan adanya Hard Guard, masih cooldown. Gak sempat untuk menggunakan satu buah Tempest of Blade. Aduh. Wah, kepleset nih. Kepleset dikit ya. Brusco, begitu pede. Dan keplesetnya dalam keadaan yang tidak bagus timingnya. Tidak baik. Karena di belakangnya udah ada banyak banget member dari Fnatic Onyx Philippines yang bisa follow up. Yep, dan Iron Shiki, kita tahu. Sekarang masih level 10, tertinggal cukup jauh. Ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan di sini. Dan sudah hancur juga base turretnya dari pasifnya. Mau dipaksa kah? Walah, oke. Oh, mereka ini mundur. Enggak, mundur Prof. Mereka mundur. Mereka standby untuk keluar terlebih dahulu. Dan satu-satunya winning condition dari tim Liquid ID Papulung adalah tunggu late game. Tunggu late game. Tunggu late game. Mau tidak mau. 3 kata yang benar-benar harusnya nyata sih kalau emang mau menuju ke late game. Yep. Ada Nathan, ada Link. Wah. Tapi masalahnya Nathannya 3 kali tumbang. Iron Shiki. Coba lihat. King Kong tahu-tahu level 15. Ya, udah dari tadi farming dia kan. Iya, Dan Favian perfect masih circle, perfect circle soalnya Pak Pulung. Dari awal kita udah melihat gitu loh, point kill demi kill didapatkan. Tambah lagi dengan Deny Chow, Brusco bener-bener menurunkan kapasitas serangan dari Chow Link Angelanya. Sekarang gold 8.000, leading yang jauh banget dari Fnatic Onyx Philippines. Bahkan jatuhnya ya, Fnatic Onyx Philippines ini bisa melakukan teamfight secara asal. Lihat, Evil Quiller yang begitu
sakit dan begitu dalam damage yang bisa diberikan dari King Kong. Ya mau tidak mau ini adalah prime time untuk Fnatic Onyx PH bisa menutup game ini teman-teman. Ini udah prime time-nya banget Prime untuk mereka. time-nya banget. 10.000 gold soalnya. Iya. Kalau di istilah prosin, itu mereka bisa tabrak asal-asalan. Tabrakan salah-salah. Iya. Tapi emang kalau ngomongin tren ya, permainan dari Fnatic Onyx Philippines dari di regular season aja, mereka emang suka nabrak kayak gini. Mereka tuh makanya menjadi tim yang paling bisa mendobrak gameplay PH yang disiplin. Karena mereka mainnya chaos. Jadi textbook bener-bener di chaos-chaosin. Chaosin aja. Dicoret-coret tuh Iya, bukunya. bukunya coret-coret. Tapi wey, Entropy yang sejauh ini masih bertahan. Lordnya bisa langsung dihilangkan dengan cukup cepat, tapi sama dengan base-nya, sama dengan nasibnya. Coba ditendang tadi karena satu play di mana Arannya sekarang langsung dikebukin rame-rame, tapi masih ada Revitalize. Hanya saja Aran udah tidak kuat lagi menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya, dan bahkan Widija udah langsung menghilang. Ada pergerakan dari King Kong, tapi King Kong pun masih berhasil mundur di tempat yang lain. Brusco-nya berusaha untuk maju ke bagian depan, tapi mereka mencoba untuk bisa memaksakan keadaan. Di pada tim Liquid ID satu terakhirnya dan selesai. 11 menit. What? 11 detik saja. Fnatic Onyx Philippines